Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Sameliana, NPM-nya 18755.011 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Badan Layanan Umum atau yang biasa disebut juga BLU. Apa sih BLU itu? BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya itu didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian BLU juga itu memiliki tujuan, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. BLU juga tuh dikelompokkan menurut jenis, yaitu BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa. Contohnya itu seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Kemudian ada BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan. Contohnya itu Otoritas Pengembangan Wilayah dan Kawasan Ekonomi Terpadu. Kemudian ada BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus. Contohnya itu pengelolaan dana bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman, dan tabungan pegawai. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian ada PSAP Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU. Kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang mengingat Nomor 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. BLU juga memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, tidak bertujuan untuk mencari laba. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, penerimaan baik pendapatan maupun sumbangannya dapat digunakan secara langsung. Kemudian yang ketujuh, pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan non-PNS. Yang ke-8, BLU bukan subjek pajak. Nah, tanggung jawab laporan keuangan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU itu berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Syarat BLU itu ada syarat substantif, syarat teknik, dan syarat administratif. Syarat substantifnya itu yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Syarat teknis, yang pertama, ada kegiatan pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana yang direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang kedua, kinerja keuangan Satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Syarat administratifnya yang pertama itu pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola.
Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Yang keenam, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian ada komponen laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau yang biasa disebut juga LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan BLU juga tuh memiliki tujuan. Tujuannya itu dia memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran BLU itu menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Kemudian pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke kas negara atau daerah itu merupakan pendapatan negara atau daerah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dia itu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus neraca. Neraca itu menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan operasional atau LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunanya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Struktur laporan operasional BLU itu dia itu mencangkup pos-pos seperti pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan yang terakhir surplus atau defisit LO. Jika terjadi surplus, anggarannya itu dapat digunakan untuk tahun berikutnya dan dapat juga disetor sebagian atau seluruhnya ke kas negara atau kas daerah atas perintah Menku dengan mempertimbangkan likuiditas BLU. Jika terjadi defisit anggaran, BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menkum melalui menteri atau pimpinan lembaga. Arus kas. Laporan arus kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo dan setara kas pada tanggal pelaporan BLU. Kemudian ada arus kas dan arus masuk dan keluar kas itu diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.